application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai ternyata ada tempo di balik OCCRP. Kalau orang bule bilang OCCRP gitu ya. Yang menominasi Jokowi sehingga akhirnya jadi finalis tokoh terkorup dunia tahun 2024. Iya, ada tempo ternyata. Menarik kan? Nah, jangan di skip ya video saya ya, karena saya mau kasih lihat dulu nih yang ringan dan yang lucu dulu sebelum saya bahas yang serius itu. Kita lihat yang pertama ini, yaitu Kompas TV memberitakan bahwa Polda Metro Jaya siap jemput paksa Firly Bahuri jika mangkir lagi dari panggilan. Jadi begini loh, Firly ini pernah mau diperiksa lah ya sama Polda Metro Jaya karena diduga memeras Syahrul Yassin Limpo, politisi dari Partai Nasdem yang akhirnya dipenjara lah ya. Tapi dipanggil 2 kali dia nggak pernah datang. Nah, Firly Bahuri ini juga adalah bekas ketua KPK yang tidak setuju para penyidiknya menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Nah, jadi menarik nih tokoh Firly Bahuri ini ya. Jadi dia akan dijemput paksa, kalau dipanggil lagi dia mangkir. Ya harus begitulah, tegas ya. Meskipun Firly ini juga dulu mantan polisi ya. Oke, itu Firly. Nah, kita akan lihat nih sebentar lagi sebuah video soal kontroversi 3 periode. Anda tahu kan orang-orang seperti Adian Napitupulu, kemudian pastinya Hasto juga bilang Pak Jokowi itu keluar dari PDIP atau mulai bersengketa dengan PDIP karena permohonannya untuk menjabat 3 periode ditolak Ibu Mega katanya. Ya bagaimana sih? Orang kalau mau 3 periode itu harus disetujui DPR. Oke deh, kemudian kan sudah pernah saya tayangkan berkali-kali, Puan menyatakan tidak ada tuh permintaan seperti itu katanya ya. Nah, Jokowi pun di media bilang kalau masih nggak percaya, tanya saja dengan Puan yang juga sudah menyatakan itu ya. Dan ke Ibu Mega. Loh, kok ke Ibu Mega? Iya. Nah, karena di sini video ini Ibu Mega membantah juga. Nah, tapi ada satu orang jahat. Kenapa saya bilang orang jahat? Ini asli jahat karena dia mengada-ngada. Denny Siregar, basernya PDIP ya, yang bilang Jokowi mintanya ke Ibu Mega juga. Kita lihat videonya, ini menarik. Yuk. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok, berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak. Tegas Ibu Mega bilang yang ngomong itu yang justru mau 3 periode. Yang pastinya Denny sih nggak mungkin jadi presiden lah ya. Hasto nggak mungkin juga. Ya pokoknya yang ngomong gitu yang ngebet ya, yang mau jadi presiden 3 periode. Jelas ya, Ibu Mega pun
membantah bahwa Pak Jokowi meminta. Malah dia bilang Pak Jokowi ini lagi dikocok-kocok nih, lagi digoyang-goyang gitu. Oke? Jelas ya? Kalau masih ada yang bilang Pak Jokowi yang minta, itu jelas orang dungu nih kayak gini nih ya. Oke. Nah, ini ada cuitan dari Kampungan Nora. Nah, Hasto ketika dipanggil polisi drama nangis-nangis kan ya. Maka dipanggil polisi drama nangis. Ditetapkan tersangka KPK drama ancam intervensi KPK. Malah punya ini apa namanya koleksi video salah satunya yang mau menjelek-jelekan Jokowi yang diselamatkan di Rusia. Oke. Kemudian Oneng dipanggil MKD drama ngamuk minta bubarkan MKD. Anda lihat di bawah tuh, Oneng dipanggil karena tolak PPN 12%. Arya Bima bilang bisa-bisa MKD dibubarkan. Wih. Jadi memang benar, ini kata Kampungan Nora nih ya, Megawati dan PDIP tidak menghormati hukum dan undang-undang. Oke? Nah, akhirnya Hasto ditelanjangi juga nih oleh inilah.com. Baca, Hasto diduga kerakan buzzer bikin narasi tandingan di medsos. Upah capai 5 juta rupiah per posting. Nah lo, nah kita masuk nih ya, mengenai OCCRP. Nah kita lihat ya, kemarin sudah saya bahas juga, OCCRP menobatkan orang terkorup di tahun 2024 adalah Bashar al-Assad, bekas presiden Syria yang kabur, yang sudah ditumbangkan ya. Pemenangnya ini katanya. Tapi lucunya, ini juga sudah pernah saya bahas, finalisnya ada 5. Nah dari 5 ini nama Bashar nggak ada. Kan lucu, mesti kan pemenang itu diambil dari finalis. Nah dalam finalis ini ada 5. Nomor 1 itu Presiden Kenya William Ruto. Nomor 2 mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Nomor 3 Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Nomor 4 Prime Minister Perdana Menteri terdahulu dari Bangladesh yaitu Sheikh Hasina. Yang kelima bisnismen India Gautam Adani ya. Tapi dari 5 finalis ini nggak ada nama Bashar tadi ya. Tapi dia jadi pemenang. Oke. Nah, ini nih daftar 5 tokoh yang tadi ya, yang finalis yang saya sebut ya. Oke. Nah, kemudian mulailah ada cuitan-cuitan yang membongkar siapa itu OCCRP ya. Kita lihat ini cuitan pertama dari Ewing ya. Ewing bilang OCCRP ini sedang diselidiki sama organisasi jurnalis lainnya ya. OCCRP disinyalir bekerja dalam pengaruh pemerintah Amerika Serikat. Hampir 50% budget OCCRP berasal dari Amerika Serikat yang punya hak veto pula dalam laporannya. Kan menarik ya, ntar kita lihat. Itu pendukung PDIP kesiangan sudah bersorak kegirangan. Padahal kata Bung Karno, go to hell with your aid. Wah, ini kan pakai dana bantuan Amerika nih, OCCRP. Di bawahnya itu kita lihat ya, itu pernyataan atau bukti bahwa OCCRP itu sedang diselidiki oleh organisasi jurnalis lainnya. Yuk kita lihat, saya perbesar nih ya. Nah dikatakan bahwa OCCRP adalah satu dari konsorsium global investigatif jurnalisme yang sekarang ini menjadi subjek dari penyelidikan oleh beberapa media tuh disebut lah ya, Mediapart, Dropsite News, Il Fatto Quotidiano, dan Reporter United ya. Laporan ini ya menyatakan atau menyalahkan ya bahwa organisasi OCCRP ini beroperasi di bawah pengaruh pemerintah Amerika Serikat dengan dananya sekitar 50%. Dan ditenggarai juga kurang transparansi mengenai pemanfaatan dana ini. Bahkan dikatakan
pemerintah Amerika memiliki hak veto atas keputusan orang-orang di OCCRP, ya. Nah, banyak lagi lah Anda baca lah itu ya. Jadi jelas ya, OCCRP itu sedang dalam penyelidikan karena hal-hal seperti ini yang paling penting dipengaruhi oleh pemerintah Amerika Serikat. Di sini Las Dodo memaparkan fakta lagi bahwa ternyata bukan di Indonesia saja OCCRP bikin rusuh. Beberapa waktu juga di India. Intinya adalah karena ada Soros. Wih. Masa kalian oposan malah mendukung orang yang pernah hancurin ekonomi negara kita? Kan ditenggarai Soros waktu itu yang bikin apa ya? Kurs rupiah melonjak dari 2000-an ke 15 ribuan ya. Nah, ini Anda bisa klik katanya ya, ada satu link gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada artikelnya. Nah, saya perbesar nih ya. Di sini artikelnya dari Indian Express yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. BJP itu parlemen di India lah ya, menuduh OCCRP, Soros, Rahul Gandhi sebagai, Rahul Gandhi pasti oposan lah di sana ya, sebagai bagian dari segitiga berbahaya yang mencoba mengganggu stabilitas India. Apa yang perlu diketahui ya? Nah, di situ disebutkan lebih detail, anggota parlemen BJP Sambit Patra menuduh miliarder dermawan George Soros ya. Kemudian juga ada orang India sendiri, LOP Rahul Gandhi serta OCCRP, sebuah asosiasi jurnalis investigasi berkonspirasi untuk mendestabilisasi India. Jadi ini nggak aneh ya. Kemudian, nah ini dibongkar lagi nih sama Crimson Hex. Wah, ini kita masuk nih ya. OCCRP itu didanai oleh Open Society Foundation punya George Soros, katanya ya. Tahu siapa lagi yang didanai Soros di Indonesia? Tempo Media. Ya. OCCRP dalam rilis profil organisasi mereka jelas menyatakan partner publishing mereka di Indonesia adalah Tempo. Zoom gambar di bawah ini di peta Indonesia. Nih saya zoom nih ya. Nah, kita lihat kalau yang di sebelah kiri itu ada beberapa media, itu di Amerika itu cuman ada 5. Langsung kita ke kanan gitu ya. Itu di Indonesia cuman ada 1, yaitu Tempo. Ini adalah partnernya dari OCCRP. Jadi ya Tempo ini ya pastinya menggalang lah ya pengumpulan suara untuk OCCRP. Ya. Astaga, ketahuan juga akhirnya ya. Oke. Nah, Ewing mencuit lagi ya. Pantesan anggotanya Tempo katanya ya. Didanai sama USAID juga ya, bantuan Amerika ya. Maka Tempo ini yang paling getol nih ya, yang mempublikasikan soal Jokowi masuk daftar toko dunia paling korup 2024. Versi OCCRP. Ya lu ada di dalamnya juga sih lah. Nah, Alex mencuit. Pada saat OCCRP mengadakan voting toko dunia yang korup, anak kebo dan anak wabah katanya ya, dikerahkan kakak pembina untuk mengisinya, terutama jurnalis-jurnalis tempe yang didanai asing. Ya. Apa ada kaitan dengan Hasto jadi tersangka? Atau karena Pak Jokowi dibenci Amerika Serikat dan Uni Eropa karena kebijakannya melarang ekspor nikel mentah. Nah, di bawahnya ada 2 berita ya, kita lihat satu dulu nih ya. Yang satu kan sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, bahwa OCCRP itu meminta, jadi membuat laporan itu dengan meminta masukan voting. Jadi bukan mengadakan penyelidikan, tidak melakukan investigasi, tapi meminta voting nominasi dari para pembaca dengan menyodorkan nama-nama ini, akhirnya jadi finalis lah ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini dari CNBC jelas ini berita dari September 2024 ya. Baru ini private equity raksasa suntik duit ke Tempo inti media ya, tadi George Soros. Nah,
Brigadir JM mencuit begini katanya, Pak D cuman senyum-senyum aja menanggapi rilis resmi OCCRP. Ya, wong media OCCRP hanya merilis Person of the Year 2024 di OCCRP itu sendiri hanya lewat polling, voting, bukan melakukan penyelidikan. Dia melakukan polling. Misalnya kalau saya bikin polling, siapa tokoh yang paling ganteng di Indonesia? Kalau saya melakukan polling itu kepada para lover saya di channel YouTube saya, mungkin saya yang jadi paling ganteng, gitu. Ngerti nggak maksudnya ya? Nah, tapi kalau polling itu dilakukan kepada para hater yang benci sama saya, siapa orang paling jelek di Indonesia? Ya si Chandra Teja. Begitu, itu cuman hasil polling gitu ya. Kemudian ada promotornya yang menggerakkan pembaca di Indonesia. Ada anak abah dan ada anak keledai 16% yang memasukkan nama Jokowi di situ. Jadilah itu barang. Nah, jadi ngerti ya? Jadi nggak usah marah-marah lah kita ya. Kita senyumin aja itu laporan OCCRP. Karena itu cuma permainan voting dari anak-anak abah dan anak-anak keledai 16%. Maka Jokowi senyum-senyum aja. Ya. Nah, Partai Sosmed menyapa kawan-kawan dunia maya. Di situ dia kasih lihat faktanya dan dia kasih lihat framingnya. Nah, kita lihat faktanya dulu nih ya. Ini ada cuitan dari ASN ini beda. Jadi ini ASN ini beda, ini juga kakak pembina gitu ya, dari anak-anak abah dan anak-anak keledai 16%. Apa dia bilang? Mari kita vote dan dorong Joko Widodo untuk memenangkan nominasi ini. Iya, dengan cara ini, voting kayak tadi. Ya, kalau voting itu dilakukan di kelompok loversnya saya, di channel saya, pasti saya orang paling ganteng. Ya, tapi kalau dilakukan voting di kalangan para haters dari channel saya orang paling jelek gitu. Ya, ini ada tuh contoh buktinya ya, meminta anak-anak abah dan anak-anak keledai 16% untuk voting. Nah, itu ketahuan deh ya. Nah, hasilnya jadi begini. Jadi pemimpin terkorup dunia versi OCCRP, KPK didesak periksa Jokowi dan kroninya. Ini salah satu yang minta ini adalah si Guntur Romli. Padahal Guntur Romli ini dulu bekas anak didiknya Gus Dur loh. Dan dia tahu Gus Dur itu dijatuhkan oleh Megawati, kan Gus Dur sendiri yang ngomongnya. Tapi sekarang dia menghamba kepada PDIP dan jadi jubirnya katanya ya. Malah minta Jokowi diperiksa KPK atas dasar apa lo Guntur? Nah, kemudian ada lagi berita di Tribun News nih ya, yang bilang KPK ditantang usut laporan OCCRP yang sebut Jokowi pemimpin korup. Siapa itu yang nantang-nantang? Nah, ini kita baca tuh ya. Ternyata yang nantang itu adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Makanya nggak usah heran kalau Ray Rangkuti kalau ngomong di TV selalu menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan Jokowi dan keluarganya. Sama seperti si Guntur Romli, seperti Adian Napitupulu, sama seperti Hasto. Ya. Nah, Ray Rangkuti kali ini menantang KPK untuk menindaklanjuti laporan OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin korup. Wah, terus dia bilang apa di sini? Inilah tantangannya bagi KPK. Kenapa saya jengkel sekali dengan penetapan Hasto sebagai tersangka? Karena itu bukan lagi pekerjaan prestisius KPK. Lah, dia malah nggak suka Hasto jadi tersangka. Jangan-jangan dia juga basarnya Hasto nih ya. Oke. Menurutnya KPK bisa menindaklanjuti laporan OCCRP tersebut sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Ini pendapat dungu menurut saya. Lah, itu hasil dari voting. Kok dia bisa desak KPK untuk menindaklanjuti hasil voting? Iya kan? Nah, makanya di situ ada kotak tuh ya, yang tulisannya baca juga Jokowi tantang OCCRP untuk buktikan dirinya korup. Coba buktikan lah, jangan cuma dari voting. Jadi yang percaya hasil voting ya orang dungu kayak gini ya, oke? Aduh, capek lah Ray Rangkuti ternyata ya. Nah, Dwi Oktariandi juga mengupas juga mengenai OCCRP ini.
Poolingnya katanya ternyata pakai Google Form. Kupikir jurnalis dan media independennya beneran yang di-pooling. Ya. Ternyata dia pooling juga. Ya, tadi kan sudah saya kasih lihat ya. Anda lihat di situ tuh di bawahnya tuh ya. Ini saya perbesarnya. We need your nomination for corrupt person of the year, bla bla bla. Di bawahnya ada link yang Anda bisa klik. Itu Google Form. Cuman pakai Google Form bisa bikin mantan presiden jadi orang paling korup. Ya, finalis lah maksudnya ya. Yang paling korup kan yang bekas presiden Syria itu ya. Ternyata cuman pakai Google Form. Wih, memalukan juga nih. Oke. Nah, kemudian kita lihat tanggapan-tanggapan dari publik, salah satunya dari PSI ya. Yang dia bilang bahwa publikasi OCCRP soal Jokowi adalah suara barisan sakit hati. Setuju. Kita lihat nih ya. PSI menilai publikasi OCCRP yang memasukkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam daftar pemimpin korup di dunia mencerminkan suara barisan sakit hati. Ya. PSI menilai barisan sakit hati yang memobilisasi suara OCCRP membuka ke publik ya terkait nominasi yang ini yang orang korup tahun ini pada tanggal 5 Desember lalu ya. Nah, dia bilang itu adalah suara barisan sakit hati yang belum bisa move on dari kekalahan mereka pada Pilpres. Ada jejak digital OCCRP. Tadi sudah saya tayangkan ya beberapa ya, yang membuka ke publik untuk menominasi orang terkorup tahun ini, tahun 2024 lah maksudnya ya, Corrupt Person of the Year sampai 5 Desember. Jadi ada pooling, ya tadi cuman pooling. Nah, barisan sakit hati itulah yang memobilisasi suara, kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman ya. Nah, di tengah-tengah tuh ada yang menarik ya. Baca juga. Dikatakan Jokowi pemimpin paling korup versi OCCRP. Pengamat mempertanyakan itu bagaimana ngukurnya. Ya nggak bisa diukur, orang cuman voting, ya kan? Nah, menurut Andi secara metodologis publikasi OCCRP tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah yang sangat cermat untuk menghindari bias ya. Nah, Andi juga menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Oleh karena itu, rilis dari OCCRP ini tidak berdasar sama sekali ya. Dia juga meminta OCCRP untuk mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang sangat tinggi itu. Nah, itu dia. Coba lo lakukan survei kepada masyarakat yang memberikan kira-kira berapa ya? 80% ya, yang puas terhadap kinerja Jokowi. Pasti tidak keluar hasilnya bahwa Jokowi adalah pemimpin paling korup. Goblok. Gitu ya. Kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahu tingkat kepercayaan anjlok. Nah, betul ini ya. Nah, kan Pak Jokowi juga sudah memberikan tanggapan ya, buktikan aja ya kalau dia nuduh gitu. Oke ya. Kemudian ada juga nih komentar praktisi hukum soal nama Jokowi yang masuk pemimpin terkorup versi OCCRP. Nah, siapa ini? Akademisi ini dan aktivis hukum yang namanya Albert Aris menilai publikasi yang dilakukan oleh OCCRP ini ya dapat didiskualifikasikan sebagai fitnah. Kenapa? Nah, ntar saya terangkan. Bahkan menurutnya itu bisa dikatakan penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Iyalah, ini dihina bangsa Indonesia. Cuman PDIP, terutama Hasto dan kawan-kawan senang tuh bangsa Indonesia dihina ya. Senang dia bersorak-sorai. Ray Rangkuti juga bersorak-sorai ya. Tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup atau dikatakan trial by NGO. Kalau trial by press kita sudah pernah dengar ya. Trial by netizen kita pernah dengar. Nah, ini baru saya dengar nih, trial by NGO. Karena OCCRP ini NGO
badan yang non-government organization, NGO itu. Jelas bukan hanya ditujukan kepada Jokowi kalau begini caranya, tapi juga kepada pemerintahan Indonesia. Ya. Aris menilai seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR. Seakan-akan dia jadi DPR dunia tuh, atas Indonesia. Dalam menjalankan fungsi pengawasan atau supervisi terhadap Jokowi. DPR aja yang sudah 10 tahun tidak pernah mengutarakan hal seperti itu, ini tiba-tiba OCCRP seakan-akan jadi DPR Indonesia. Ya, nggak pernah DPR mengusulkan itu. Apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan pasal 7A Undang-Undang 1945. Belum pernah DPR ya mengusulkan hal itu, bahwa Jokowi ini terkorup gitu ya. Jadi katanya Aris mengingatkan LSM asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Setuju? Dan agar kembali pada asas hukum internasional, omnis indemnatus pro innoctio legibus habetur. Nah, artinya apa? Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum. Kalau di Amerika, saya masih ingat nih, ada ungkapan, you are not guilty until you are proven guilty. Anda tidak bersalah sampai Anda terbukti bersalah. Sama, yaitu orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh pengadilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah. Ya, makanya orang kalau masuk pengadilan bukan berarti dia pasti bersalah. Dia pasti bersalah kalau sudah ada keputusan, karena keputusan bisa memutuskan bersalah atau bebas. Lah ini belum ada keputusan, jadi orang terkorup dunia 2024. Astaga. Ya, jadi menominasikan Presiden RI ke-7 sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain. Setuju? Setuju banget. Karena belum ada proses pengadilan yang mengatakan demikian, ya kan? Itu cuma voting, ya kan? Sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan pasal 19 ayat 3 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik ICCPR yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Jadi jangan sembarangan coy, ya. Ada ternyata konvensi internasional yang mengatur hak ini. Ini jelas-jelas pelanggaran, ya. Pelanggaran atas konvensi internasional itu. Jelas konvensi internasionalnya seluruh dunia. Berarti OCCRP ini laporannya itu melanggar. Ya, tapi bagi Anda yang masing mengeluh-elukan, wih ternyata Jokowi itu salah satu tokoh yang terkorup dunia 2024. Anda benar-benar orang dungu. Ya, oke deh. Kalau masih nggak jelas juga, ya berarti Anda benar-benar dungu. Ya. Demikian saja, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua supaya tidak terus-terusan jadi dungu. Ya, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan dan tidak dungu. Seperti biasa, terima kasih.